Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Rahmafidriandi, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan web interaktif pemesanan bahan ajar yang sudah saya buat dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur folder yang saya gunakan. Yang pertama di sini bisa dilihat, saya menamai folder ini sebagai Sinta Praktik. Dengan isi pertama ada folder aset. Folder aset ini berisi dengan image yang akan saya gunakan pada website yang telah saya buat. Yang kedua ada folder CSS yang berisi file CSS. Yang ketiga ada folder JS dengan isi JS atau JavaScript. Nah, untuk bagian kedua yang akan saya jelaskan yaitu adalah bagian HTML. Nah, untuk bagian HTML di sini saya terdapat 7 buah file HTML. Yang pertama ada index HTML yaitu halaman login, yang kedua dashboard HTML itu halaman antarmuka pertama, yang ketiga ada halaman pemesanan untuk memesan bahan ajar, yang keempat ada halaman stok untuk menambahkan stok bahan ajar yang ada, yang kelima ada halaman tracking, ini untuk men-track pengiriman yang sudah dilakukan. Nah, kemudian saya menambahkan fitur yang lain yaitu yang pertama ada fitur history. Di sini admin nantinya akan bisa melihat semua histori pengiriman yang sudah berhasil dilakukan. Yang kedua ada fitur tambahan yaitu fitur laporan. Di sini fitur laporan berfungsi sebagai jembatan antara mahasiswa ke admin. Jika bahan ajar yang dikirim ke mahasiswa dalam kondisi kurang baik, mahasiswa bisa membuat laporan, kemudian laporan tersebut akan diteruskan ke admin. Nah, untuk struktur di dalam HTML-nya sendiri, saya akan menjelaskan. Pada bagian HTML saya menggunakan struktur yang semantik dan valid agar website lebih terorganisir dan mudah dipahami. Jadi, di sini nantinya saya tidak akan menggunakan div saja, tetapi juga memakai elemen sesuai fungsinya seperti header, nav, aside, main, section, form, table, dan footer. Nah, untuk fungsi-fungsinya saya akan menjelaskan, yaitu bagian header untuk bagian atas website nantinya. Jadi akan menunjukkan hasil websitenya pada bagian akhir. Lalu, aside digunakan sebagai sidebar menu navigasi. Kemudian, main digunakan untuk menampilkan isi utama halaman nantinya. Nah, dengan struktur seperti ini, nantinya kode akan menjadi lebih rapi dan lebih mudah dikembangkan kembali di kemudian hari nanti. Nah, selain itu, pada bagian form, nanti saya akan menunjukkan kodenya. Saya akan menjelaskan dulu. Seperti login dan pemesanan, saya menggunakan elemen form, input, text area, select, dan button sesuai dengan standar HTML yang berlaku. Jadi, website menjadi lebih valid dan lebih mudah digunakan oleh user maupun developer lain yang ingin merombak atau mengubah tampilan website nantinya. Nah, contoh sederhananya akan saya tunjukkan pada halaman dashboard aja. Dashboard memuat semuanya soalnya. Nah, di sini ada sidebar. Nah, nih, sidebar. Nah, sidebar ini nantinya berisi ini, ada berisi dashboard, berisi pesanan, ada berisi informasi stok, tracking pengiriman, laporan masalah, histori pengiriman. Lalu kemudian header. Nah, bagian header ini nantinya untuk bagian atas halaman. Nah, ini header. Ini kodingan untuk header. Lalu kemudian bagian main. Nah, ini nantinya akan menampilkan isi halaman. Nah, ini merupakan bagian isi halaman. Oke. Kemudian ini bagian modal. Nanti saya akan menjelaskan maksud dari modal ini seperti apa. Kemudian saya ingin menjelaskan bagian CSS yang saya gunakan. Nah, selanjutnya bagian CSS saya menggunakan CSS untuk mengatur tampilan antarmuka website agar terlihat lebih menarik, modern, dan responsif. Di proyek kali ini saya menggunakan 3 jenis CSS yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Oke. Inline CSS biasanya saya gunakan untuk styling sederhana yang hanya dipakai pada satu elemen. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari inline CSS karena styling ini hanya akan berdampak pada bagian div class utr ini saja. Yang lain tidak akan berdampak akibat styling ini. Makanya disebut dengan inline style. Karena dia hanya akan berdampak untuk satu elemen saja. Kemudian saya menggunakan internal CSS. Nah, internal CSS ini maksudnya adalah nantinya CSS ini akan digunakan untuk mengatur desain tertentu di dalam satu file HTML. Jadi file HTML yang ini, contohnya dashboard HTML, stylenya merupakan ini. Nah, indeks ini nanti stylenya ini. Laporan. Nah, ini stylenya. Sana ini stylenya. Stok. Ini stylenya. Tracking. Nah, ini merupakan internal CSS pada tracking. Kemudian, saya juga menggunakan external CSS. Nah, external CSS ini digunakan melalui file style CSS dalam folder CSS ini. Nah, style CSS ini digunakan agar stylingnya bisa digunakan ulang di banyak halaman sekaligus. Maksudnya adalah style yang digunakan di sini pastinya nanti akan digunakan di semua halaman. Nggak cuma di satu halaman ataupun nggak cuma di satu elemen, tapi di semua halaman yang ada. Karena di dalam style CSS ini terdapat root warnanya, maksudnya ini warna primary-nya, warna utama dari halaman website yang saya buat. Ini warna body-nya, warna halamannya, seluruhan, warna font-nya, material simbol outline-nya, ini warna sidebar-nya, main contain, card, scroll bar. Nah, media ini digunakan untuk agar website yang saya buat nantinya responsif. Maksudnya responsif adalah ketika dibuka di berbagai ukuran smartphone, laptop, atau apapun itu jenisnya, dia akan mengikuti ukuran layar yang sedang digunakan. Nah, ini untuk modal dan overlay. Oke, status bar, timeline, selesai. Oke. Selanjutnya pada style juga saya menggunakan framework. Ya, yaitu framework yang saya gunakan adalah Tailwind CSS. Ini bagian ini. Di semua halaman HTML saya menggunakan framework. Nah, kenapa saya menggunakan framework? Penggunaan framework sendiri nantinya akan mempercepat proses desain antarmuka yang saya sedang kerjakan, sehingga tampilan website menjadi lebih modern, responsif di berbagai ukuran layar seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Nah, contoh penggunaan Tailwind adalah seperti ini. Nah, ini merupakan Tailwind. Ini juga Tailwind CSS. Nah, jadi ini mempercepat. Karena kalau misalkan style CSS-nya saya ketik manual salah satu tanpa menggunakan framework, itu akan memperlama dan codingan saya akan tampak sangat panjang dan tidak efektif ketika saya ingin mengedit atau mengubahnya di kemudian hari, karena ada kemungkinan semua codingnya tumpang tindih dan terlalu banyak kelas atau ya kelas yang saya buat, sehingga stylenya nantinya jadi tidak maksimal tampilannya.
Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bagian JavaScript. Nah, untuk JavaScript sendiri, selain saya membuat file sendiri di foldernya, saya juga menambahkan JavaScript di setiap halaman HTML. Karena mengingat di setiap halaman HTML ini eh, tampilannya berbeda-beda, jadi otomatis manipulasi DOM yang dilakukan, modal yang dilakukan, serta serta validasi di setiap halaman yang dilakukan tentunya akan berbeda. Jadinya, saya menggunakan dua model JS. Yang pertama, file JS-nya langsung, yang kedua, JavaScript yang langsung saya letakkan dalam file HTML sendiri. Nah, penggunaan JavaScript pada pembuatan halaman website interaktif ini berfungsi untuk membuat website menjadi lebih interaktif lagi. Nah, kalau misalkan CSS mempercantik, memberikan style, nah sedangkan JavaScript digunakan untuk lebih interaktif agar bisa mendapatkan input, output, serta komunikasi dua pihak antara si studentnya, antara mahasiswanya dan adminnya. Salah satu contohnya adalah manipulasi DOM. Jadi, JavaScript dapat mengubah tampilan halaman secara langsung tanpa reload. Contohnya di set role ini. Nah, ketika role-nya dipilih student, otomatis dengan JavaScript dia akan menampilkan bagian tab student. Oke. Ketika tab admin yang diklik, otomatis JavaScript akan langsung menampilkan tab admin. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian saya juga menggunakan JavaScript untuk fitur dark mode dengan menambahkan atau menghapus kelas dark pada halaman. Nah, ini contoh dark mode bagian sini. Nah, ini merupakan JavaScript yang saya gunakan. Nantinya, halaman website yang saya buat bisa diubah menjadi dark mode atau light mode. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, manipulasi DOM sendiri berfungsi agar tampilan website menjadi lebih dinamis dan interaktif tentunya. Nah, ini salah satu manipulasi DOM. Ketika tab student diklik, langsung bagian student juga. Oke. Selanjutnya, JavaScript saya gunakan untuk validasi form. Tujuan digunakannya sebagai validasi form agar data yang dimasukkan user sesuai sebelum diproses oleh sistem. Nah, contohnya itu ada pada form pesanan. Mengingat di sini saya membuat websitenya agar mahasiswa dapat memesan bahan ajar sendiri. Nah, nantinya sistem akan mengecek apakah bahan ajar yang dipesan nih seperti ini. Apakah bahan ajar yang dipesan ada, namanya sesuai, apakah stoknya ada. Nah, seperti ini maksudnya. Selanjutnya, saya menggunakan JavaScript untuk manipulasi data table secara dinamis. Contohnya, data pesanan dapat ditampilkan langsung ke table menggunakan array pada JavaScript. Nah, ini nih, bagian ini. Oke. Jadi ketika pesanan dibuat, nantinya akan sesuai dengan input yang diberikan pada mahasiswa. Contohnya akan memuat namanya, modul yang dikirimkan, serta alamat alamat mahasiswa itu sendiri. Nah, kegunaan manipulasi table ini, nantinya data dapat ditambahkan, diperbarui, dan ditampilkan secara otomatis tanpa harus menulis table secara manual di HTML. Jadi ini sangat responsif karena dia menerima permintaan dari user yang lain. Lalu bagian terakhir saya akan menjelaskan modal, pop-up, dan alert. Saya menambahkan berbagai interaksi UI ini agar website terasa lebih interaktif dan nyaman digunakan. Contohnya, saya membuat modal box untuk fitur lupa password dan form tertentu. Contoh nih, dalam indeks HTML di sini kan ada bagian ini lupa password kan. Di sini saya menggunakan JavaScript modal. Kemudian saya juga menggunakan alert atau close notification untuk memberikan informasi kepada pengguna. Contoh. Nah, ini alert untuk pengguna. Ketika kita mengklik lupa password, nantinya akan muncul alert atau close notification yang meminta kita untuk menghubungi IT helpdesk universitas terbuka atau cek email universitas kita. Nah, selain itu, saya juga menambahkan fitur notifikasi, progress tracking pengiriman, dan pop-up interaktif lainnya yang membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan website ini sudah menerapkan HTML, semantik, CSS untuk desain antarmuka, dan file dash, serta JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi table, dan berbagai interaksi UI agar sistem menjadi lebih modern dan interaktif. Untuk selanjutnya, saya menunjukkan testing website interaktif pemesanan bahan ajar yang sudah saya buat. Untuk UI web interaktif pemesanan bahan ajar yang sudah saya buat, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini merupakan bagian header, logo UT Universitas Terbuka sampai ke sini. Nah, ini merupakan bagian header. Oke. Ini merupakan bagian main karena berisi kontennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fiturnya. Di sini ada fitur mengubah tema. Nah, ini merupakan contoh dari manipulasi DOM tersebut. Nah, di sini akan berubah menjadi dark theme. Lalu notifikasi. Nah, ini alert. Oke. Lupa password, ini pop-up. Ngerti. Nah, untuk panduan loginnya sesuai dengan data yang sudah diberikan. Nah, untuk data yang diberikan, saya input pada JS JavaScript. Nah, ini data pengguna yang bisa diakses. Ini ada role-nya juga. Oke. Ini data bahan ajar awalnya, stok awal. Ini data tracking di stok awal. Ini logika sistemnya, logika sectionnya. Nah, ini untuk dark theme tadi, untuk ubah tema tadi di sini. Nah, jadi ketika misalkan berubah jadi dari light mode ke dark mode, otomatis ikonnya harus di-update juga agar dapat tampak di tema yang berbeda dengan menggunakan ini di JavaScript-nya. Notifikasinya menggunakan JavaScript yang ini, kode JavaScript ini. Untuk toggle notifikasi ini, nah ini pada bagian logout, toggle logout. Jadi ketika kita udah login, kita bisa logout. Nah, untuk logika logoutnya sendiri, saya masukkan pada JavaScript. Jadi ketika logout otomatis keluar dari username-nya, user role-nya, user actual role-nya, sama user lokasi. Lalu akan kembali lagi ke indeks HTML. Lalu ini sapaan selamat mengikuti apakah ini malam, pagi, siang, sore, tergantung kapan kita akses website tersebut. Ini tanggalnya. Jadi ketika kita login nanti akan ada tanggal yang muncul, lalu ada setup common UI-nya. Jadi ketika kita login nanti kita akan bisa melihat user inisial serta user role badge-nya. Nah, di sini kan di datanya ada role. Nah, nanti kita akan melihat itu ketika kita login. Lalu selanjutnya ada auto hide element. Jadi pada bagian admin bisa melihat semua menu. Sedangkan mahasiswa hanya bisa mengakses menu stock,
menu pemesanan, menu dashboard, dan menu tracking. Itu saja. Sedangkan admin bisa melihat semua menu yang kita buat. Oke. Lalu ini untuk logo UT, agar di semua halaman HTML logo UT-nya tidak akan berubah model, bentuk, ataupun ukuran. Oke. Nah, ini untuk logika stoknya. Oke. Jadi ketika kita mengupdate stok, ini ada diminta covernya, kode lokasi, kode barang, ya, kode barang, jenis barang, edisi, serta stok. Ini logikanya semua saya letakkan pada JavaScript. Oke, itu saja. Kalau ini untuk login page-nya. Sedangkan ini untuk Java exposure, mulai dari data pengguna, data pengajar, data tracking, UT utils, tugel tema, tugel notifikasinya semua di sini. Lalu ini ada initialization. Nah, ini salah satu contoh manipulasi dalam sendiri dalam konten hooded. Oke, balik lagi ke tampilan ininya. Di sini coba kita masuk dengan menggunakan user mahasiswa. Itu Doni 3 login. Nah, ini di sini ada greetings selamat sore, karena di sini saya akses di sore hari. Lalu ada tanggalnya. Nah, di sini namanya yang saya bilang tadi. Lalu ini ada inisialnya. Lalu ada role-nya. Oke. Di sini mahasiswa bisa membuat pesanan baru langsung di sini, atau laporkan kendala jika terdapat kendala pada pengiriman bahan ajar yang ada. Kita bisa langsung buat klik di sini aja buat pesanan. Nah, pilih modul. Modul saya gunakan contoh pemimpinan. Jumlahnya mungkin 10. Alamat lengkapnya mungkin UPBJJ Batam. Konfirmasi pesanan. Nah, untuk di sini nanti akan muncul pesanan saya, DO number-nya, nama modulnya, serta statusnya. Nah, di sini menunggu persetujuan dari admin. Coba kita copy. Di sini juga kita bisa langsung melihat tracking pesanan terakhir. Nah, kalau misalkan kita ada buat beberapa pesanan, terus kita mau melihat pesanan yang sebelumnya, kan ini kan pesanan terakhir kan trackingnya. Kalau kita mau melihat tracking pesanan sebelumnya, kita mungkin bisa cek di sini. Nah, cek pengiriman, paste aja, lalu cari. Nah, di sini progres pengirimannya masih 20% ya, masih dibuat, baru dibuat. Oke, kita akan menunjukkan fungsi lapor kendala yang ada. Contohnya, ketika modulnya lama dikirim, kita pilih sini. Bisa pilih yang lain juga, ada modul kurang, salah, belum satu basah, selalu selesai, belum diterima. Di sini saya akan memilih terlambat pengiriman aja. Nomor DO-nya nomor DO yang tadi. Nah, detail kejadiannya, modul Oke, setelahnya coba kita login dari sisi admin. Kita logout. Kita klik administrator. Admin, DAC, admin 123. Oke. Nah, kalau misalkan tampilan admin sendiri di sini tetap ada greeting, tetap ada tanggalnya. Bedanya hanya di sini ada tulisan total delivery-nya berapa, menunggu persetujuannya berapa, dan pengiriman berapa, kendalanya, laporan kendalanya ada berapa. Nah, di sini sebagai admin juga kita bisa melihat histori transaksi terakhirnya. Di sini ya, ada muncul pesanan yang baru aja tadi kita buat. Kita juga bisa langsung ketersediaan stok untuk klik di sini. Tapi kita akan coba satu-satu karena pesanan. Nah, untuk pesanan yang tadi kita buat, di sini admin berhak memilih antara terima atau tolak. Oke, untuk terima, kita bisa klik terima. Oke, ketika kita sudah terima, admin juga bisa melihat dari tracking pengiriman. Nah, ini yang baru kita terima tadi. Di sini. Nah, di sini juga saya menambahkan logika agar admin bisa mengupdate sendiri status pengirimannya. Contohnya ketika itu sudah dikirim, ya di transit. Nah, oke. Nah, ini udah dikirimkan, finish, otomatis diterima sama nama yang pesan. Kita juga bisa melihat yang lain di sini, transit. Oke, ini juga masih belum selesai sepenuhnya. Lalu di sini laporan masalahnya. Nah, untuk laporan masalah yang tadi kita buat ada muncul di sini. Nah, admin juga bisa mengupdate apakah statusnya diinvestigasi atau sudah terselesaikan. Ini kita resolve. Nah, otomatis di sini selesai satu. Di sini juga nggak ada aktif, nggak ada investigasi. Nah, untuk bagian histori pengiriman ini maksudnya adalah admin bisa melihat semua histori atau semua pengiriman yang sudah dilakukan. Baik itu selesai, belum selesai, lagi transit, atau sudah dikirimkan. Admin akan melihat semuanya di sini kalau misalkan orderan kita terlalu banyak. Nah, untuk informasi stoknya sendiri di sini kita lihat seperti ini. Pada bagian daftar bahan ajar yang terdaftar, kita ubah ke light mode aja. Nah, di sini pada bagian bahan ajar yang terdaftar kita bisa hapus. Contohnya saya hapus. Nah, akan muncul pop-up atau alert seperti ini. Oke, copikan. Selanjutnya kita juga bisa edit. Contoh kita edit nih, manajemen keuangan. Kita edit jenis barangnya jadi BMP BA digital aja. Simpan perubahan. Nah, otomatis terganti. Tapi kita bisa ubah covernya nih. Contoh choose file. Nah, kita ubah menjadi contohnya ya. Silakan contohnya aja. Jadi file ini. Nah, otomatis berubah, simpan, otomatis fotonya terubah. Lalu ketika kita ingin menambahkan stok baru, kita harus menambahkan foto produknya terlebih dahulu. Contoh saya akan menambah foto produk ini, belajar digital. Lokasinya mungkin 0 MK BTM 02 contoh nih. Pada barangnya Hikmah 2134 nih. Lalu nama barangnya belajar di era digital. Jenis barangnya mungkin saya pilih BMP saja. Edisinya edisi 2. Stoknya saya mau contohnya di 34. Nah, otomatis ditambahkan di sini. Nah, itu statusnya low karena di sini saya buat jika statusnya di bawah 50 otomatis itu terlalu sedikit atau stoknya menipis. Nah, ini berfungsi agar admin ketika login ini langsung tahu mana barang yang perlu diupdate atau tidak perlu diupdate. Nah, di sini sudah bisa ditambahkan ya bahan ajarnya. Kita juga bisa memilih kategorinya. Contohnya saya mau kategori BA digital. Nah, otomatis yang muncul hanya yang jenis barangnya BA digital saja. Oke. Segitu saja penjelasan saya mengenai web interaktif pemesanan bahan ajar yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan mengirim laporan yang berisi website yang bisa langsung di testing, search code-nya, file codingan saya, dan video penjelasan saya. Segitu saja, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.